Saya Gaby. Saya Ance. Saya Endang. Saya Santi. Sampai jumpa. Dadah. Sur la bécane, je me la veux. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan keterampilan soft skill dan juga contoh penerapannya. Kalian mau tahu keterampilan soft skill apa saja yang penting untuk masa depan? Kalau kalian penasaran, yuk simak video berikut. Yeay! Wih, pada semangat semua ini mau maparin materi. Namun sebelum itu, aku ingin memberitahukan teman-teman tujuan dari terbentuknya video ini. Yang pertama, tentu kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan keterampilan soft skill bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kenapa? Karena keterampilan soft skill ini sangat penting teman-teman. Ada 9 poin penting yang akan kami jelaskan, yaitu memandang orang lain lebih penting, mendengarkan dengan baik, menjadi pribadi yang menarik, membuat orang sependapat, etika berpenampilan, pujian yang efektif, mengkritik tanpa menyakiti, keterampilan berbicara dan presentasi, serta merancang presentasi. Pada kesempatan kali ini juga, kami ingin menginterview atau mengobservasi terkait dengan keterampilan soft skill mulai dari anak SMP atau sekolah menengah pertama. Mengapa demikian? Di masa SMP ini, anak-anak sudah mulai mencari jati diri mereka dan mulai menerapkan keterampilan soft skill dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, kita langsung saja buka video ini dengan interview. Selamat menyaksikan. Baik, sudah bersama dengan kita Maisila Adriana Caroline, salah satu siswi di SMP Kusumasari Denpasar yang hari ini akan kita interview nih. Ya, halo Messi. Jadi hari ini kakak mau bertanya sedikit dan melakukan observasi terkait dengan keterampilan soft skill. Jadi sebelumnya mungkin kakak bisa sedikit cerita atau sedikit memberitahu terkait dengan keterampilan soft skill, karena kebanyakan orang-orang itu melakukan keterampilan ini tapi ternyata tidak tahu ada materinya nih, maksudnya ada nama-namanya gitu. Misalkan pertama ada mengkritik tanpa menyakiti, lalu ada etika berpenampilan, terus ada mendengarkan orang dengan baik, memandang orang lain lebih penting, memberikan pujian, bahkan presentasi. Messi di SMP dapat presentasi nggak? Dapat ya. Sekarang kan apalagi kurikulum merdeka. Iya, banyak banget presentasi. Yes, makanya ada soft skill itu termasuk juga dalam presentasi. Jadi dalam melakukan presentasi, bagaimana Messi melakukan presentasi, bahkan menyiapkan slide, menyiapkan misalkan membuat PPT. Nah itu termasuk soft skill, kemampuan itu. Iya. Kemampuan masuk komunikasi. Iya, termasuk komunikasi, public speaking itu juga keterampilan soft skill. Jadi kakak mau nanya tentang pengalaman, atau Messi bisa sharing tentang kesulitan, atau bahkan Messi bisa bercerita, saya sebenarnya sebelumnya tidak tahu keterampilan soft skill kak, tapi keterampilan soft skill itu mengalir misalkan gitu. Bisa cerita sedikit dong. Kalau di SMP ini dia lebih menjurus ke etika dalam berpakaian. Wow. Karena kan sekolah, jadi udah ada seragam, atribut yang udah ditetapin dari sekolah juga. Tapi kadang Gen-Z ini dah yang kalau ke sekolah itu ada yang ketinggalan lah, ada yang kurang lah, atau enggak alasan ada yang hilang lah gitu sih kalau etika berpakaian. Iya. Cuma kalau dari Messi sendiri mendengarkan sih. Kadang Messi mendengarkan, tapi kalau Messi cerita ke orang lain itu kadang mereka mengalihkan, kayak nggak mau dengerin gitu. Jadi kadang ngeselin sih, cuman ya orang beda-beda ya. Jadi kadang ada orang yang nggak betah cuman dengerin cerita, pengen ngomong. Ada juga yang betah dengerin doang, nggak mau ngomong gitu. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya ini jadi masalah kita juga sama. Terkadang kita sudah melakukan keterampilan kita, ke soft skill kita, atau mungkin bahkan itu adalah dasar dari sikap kita. Kita suka mendengarkan orang, kita suka dengerin cerita orang gitu, kita selalu excited. Cuman kok kayaknya orang nggak mau. Yes. Tapi kita tidak bisa menjudge mereka ya, karena di video kali ini
Jadi setelah interview ini, Messi dan teman-teman semua yang nonton bakal mempelajari lebih lanjut terkait dengan keterampilan soft skill, yang dimana akan dijelaskan oleh beberapa teman-teman saya juga. Jadi bagaimana pentingnya keterampilan soft skill, penjelasannya, bahkan contoh penerapannya. Lalu ada solusi juga di refleksi di akhir, nanti kita bahas tentang kesulitan apa sih saat menerapkan keterampilan soft skill. Dan tadi yang sudah Messi bilang, ternyata banyak juga ya keterampilan soft skill yang sudah Messi lakukan. Hanya saja mungkin tidak ngeh, ternyata ini keterampilan soft skill. Yes, di kuliah nanti bakal dapet Mes. Jadi bakal dapet keterampilan soft skill ini. Ya, udah tahu duluan. Iya, kan sekarang udah tahu duluan dan bahkan sudah tahu bagaimana bertindak. Nah, untuk Messi tahu lebih lanjut lagi, nih bareng teman-teman kita yang nonton sekarang ini, mereka juga bakal nonton dan mempelajari lebih lanjut terkait dengan keterampilan soft skill. Ya, jadi Messi pantau terus videonya, kita sama-sama belajar, dan kakak berharap melalui dari ini, mulai dari titik SMP ini, Messi bisa menerapkan keterampilan soft skill. Ingat, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Oke, kita sama-sama ajak teman-teman buat nonton ya. Yuk. Memandang orang lain lebih penting adalah salah satu sikap yang mengutamakan penghargaan terhadap perasaan, pendapat, serta sudut pandang orang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, sikap ini kita tunjukkan dengan cara mendengarkan secara aktif, tidak memaksakan pendapat, serta terbuka terhadap masukan. Jadi, dengan kita menerapkan sikap ini, komunikasi menjadi lebih efektif, harmonis, dan kita juga mampu menciptakan kerjasama yang baik dalam sebuah kelompok. Ada nggak kira-kira menurut kalian solusi? Kan kalian udah selesai presentasi, nggak mungkin dong gugup di tengah gitu kan, diam gitu kan, nggak mungkin. Menurut kalian gimana guys cara mengatasi itu waktu udah di presentasi? Kalau saya sih tarik nafas dulu, diam berapa menit dulu. Oh iya benar. Kasih tenang diri dulu berapa menit sedikit, habis itu baru dah mulai. Biasa sih kayak gitu. Yang lain? Aku intinya belajar aja sih. Aku harus berusaha jangan menghafal ya, karena menghafal itu pasti cepat lupa ya. Pasti aku ya mengerti ya, biar cepat, biar bisa dah kita nangkep kalau udah depan tuh gak lupa lagi. Iya benar. Kalau enak? Kalau saya sih, semisal saat di depan tiba-tiba gugup, itu kayak terapkan apa itu namanya? Oh, yang nafas. Ya, itu ya, apa? 78 kah? Iya. 78 ya. Terapkan itu pokoknya. Oke, mendengar dengan baik. Keterampilan mendengar dengan baik adalah bagaimana kita memfokuskan diri kita dan bagaimana kita meluangkan waktu kita kepada seseorang ketika mereka berbicara. Sehingga keterampilan mendengar dengan baik adalah bagaimana kita meluangkan waktu kita secara penuh kepada teman kita ketika mereka sedang berbicara. Dan jangan lupa, kita juga jangan memotong pembicaraan teman kita ketika mereka berbicara. Ini videonya, mari kita simak. Cuman ada nggak struggle teman-teman selama semester 1 nih, kayaknya kita pasti kaget nggak sih, kayak ternyata kayak gini gitu. Ada nggak kaget gitu, atau Santi udah biasa gitu? Biasa, kalau biasa tidak juga sih, hanya memang ya begitulah, tapi ya jalan aja, gas aja biasa. Jalani saja. Iya. Kalau kan C? Sama juga jalani aja gitu. Benar. Enak? Kalau saya sih sempat kaget, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi kan? Iya. Harus dijalani, iya, nikmati, jalani Iya, aja. karena kalau jalannya rasanya Iya. tidak terasa juga ya. Iya. Itu berjalan aja, ngalir aja gitu. Benar. Kecuali banyak ngeluh, itu baru terasa. Nikmati aja pasti. Benar. Tapi nggak terlepas ya dengan. Iya sih. Iya, tapi kita tahu kapan manajemen waktu, kita tahu cara memanajemen. Kita punya schedule. Iya, Kan apalagi kita pekerja ya, nggak terlepas dari kesibukan A, kesibukan B. Saya sempat sudah capek. Saya rasa kayak begini ya ternyata begitu. Kan kita sama-sama kerja, apalagi kita full time, kayak paginya dari pagi sampai sore, lanjut lagi sore sampai kampus, malam. dan itu kayak hampir setiap hari kita kampus. Saya kayak capek banget gitu. Kita juga kayak butuh mental yang benar-benar matang gitu kan. Benar. Contoh di pekerjaan, saat ketemu customer atau apa pekerjaan, pasti itu kayak mental kayak terkuras kalian. Belum ketemu customer yang kurang mengerti, belum lagi pikir tugas. Harus bisa mengontrol emosi deh. Iya, benar.
Menjadi pribadi yang menarik adalah seseorang yang mampu memberikan kesan positif kepada orang lain melalui sikap, cara berkomunikasi, perilaku, dan juga kepribadian. Menarik bukan harus menjadi tampil cantik ataupun tampan, tetapi bagaimana seseorang mampu membuat orang lain itu merasa nyaman, merasa dihargai, dan juga merasa didengar. Menjadi pribadi yang menarik memiliki dua etika, yaitu etika verbal dan juga etika non-verbal. Etika verbal itu misalnya berbicara dengan sopan dan juga jelas. Contoh etika non-verbal yaitu jaga kontak mata saat berkomunikasi dan juga menampilkan ekspresi ramah dan juga senyum. Juga kayak butuh mental yang benar-benar matang gitu kan. Benar. Contoh di pekerjaan, saat ketemu customer atau apa pekerjaan, pasti itu kayak kayak mental kayak terkuras kali ya. Belum ketemu customer yang kurang mengerti, belum lagi pikir tugas. Harus bisa mengontrol emosi deh. Iya benar. Harus tuh. Benar, tapi kita juga harus kasih apresiasi buat diri kita juga karena semester 1 ini sudah bisa selesai, kita bisa sekarang pun kita bisa mau lanjut ke semester 2, kita harus giving appreciation, kita harus kasih apresiasi buat diri kita sendiri. Guys, kalian banget. Kita harus bisa jalani, kita harus sama-sama lulus bersama. Amin. Semangat yuk, Tetap semangat. Kita pas dulu dong. Bisa, ini pasti jadi bagus ini video. Bisa. Membuat orang lain sependapat. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri, setiap orang memiliki cara berpikirnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan komunikasi untuk bisa membuat orang sependapat. Keterampilan berkomunikasi akan menunjukkan keakuratan sebuah informasi sehingga bisa membuat orang lain sependapat dengan kita. Selain itu, keterampilan komunikasi juga dapat mempengaruhi emosional orang saat mengambil keputusan. Mau tahu gimana caranya? Langsung kita ke contohnya. Liburan tahun ini kita kayak gunung aja yuk. Ke pantai aja yuk, bosan aku di gunung terus. Aku tahu kamu pengen suasana pantai, tapi kamu juga kan pengen udara segar. Di gunung kan udaranya segar dan tidak seperti di pantai. Tapi aku tahu atau gimana kalau kita cari penginapan di daerah pegunungan yang ada kolam renang air hangatnya. Jadi kamu dengan dunia berenangmu dan saya dengan ketenangan di gunung. Wah, ide bagus tuh. Aku setuju. Benar ya? Ya, bukan wacana doang. Enggak. Ini aja. Etika berpenampilan. Etika berpenampilan adalah cara seseorang menyesuaikan pakaian, kerapian, dan juga kebersihan diri sesuai dengan situasi dan lingkungannya. Penampilan yang rapi dan sesuai konteks menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga rasa menghormati orang lain. Sebaliknya, penampilan yang kurang bagus dapat menimbulkan kesan tidak siap dan juga kurang, bukan untuk pamer, tetapi sebagai bentuk komunikasi visual yang mendukung kepercayaan dan juga citra diri yang positif. Pujian yang efektif. Apa sih pujian yang efektif? Nah, pujian yang efektif adalah suatu pujian yang disampaikan secara tulus, spesifik, dan tidak berlebihan. Nah, pujian yang baik itu yang berfokus pada usaha atau hasil yang jelas sehingga itu mampu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi seseorang. Nah, dalam komunikasi, pujian yang efektif ini dapat menciptakan suasana yang positif dan dapat memperkuat hubungan antar individu. Mengkritik tanpa menyakiti. Teman-teman, kritikan seseorang itu dapat bisa membentuk atau bisa menjadi fondasi seseorang untuk berkembang. Tapi kadang kritikan justru malah membuat orang malah jadi minder dan hilang kepercayaan diri. Mengapa demikian? Apakah karena isi kritikannya atau malah nada bicara mereka pada saat mereka menyampaikan kritikan? Kalau gitu langsung aja kita bahas contohnya. Guys, gimana persiapan presentasi nanti? Udah Siapa siap? pertama? Oh, kamu pertama. Siap. Santi, kamu kemana? Santi yuk. Lah, kok kelas penampilanmu kayak gini sih? Kok kayak gembel aja sih? Rapi dikit lah, San. Aduh. Santi bisa di mana? Dari rumah lah. Kamu buru-buru ya? Ya. Santi, kita kan mau presentasi. Kalau kamu buru-buru, mending sekarang kita perbaiki dulu ya. Soalnya kita mau presentasi, biar kamu terlihat profesional lagi kan teman-teman.
Udah gini Santi ya, supaya kamu lebih percaya diri, aku yakin banget kamu ntar presentasinya bagus. Lebih bagus lagi kalau penampilan kamu bisa diperbaiki. Mungkin itu bisa diperbaiki, kamu bisa pakai almetnya biar rapi. Lebih rapi. Ganti dulu. A few moments later. Nah, begini kan lebih rapi, lebih terlihat profesional, kan bagus. Masa iya ada dosen kayak tadi? Ini kan lebih. Oke, ini bagus ya. Udah siap berarti nih kalau udah kelihatan udah siap presentasi guys. Berarti siap-siap. Oke. Aman kan? Aman. Keterampilan berbicara dan presentasi. Keterampilan berbicara adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan dan bagaimana kita menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh para pendengar. Sedangkan kalau presentasi itu sama aja dengan berbicara, tetapi kalau presentasi itu lebih kepada kita menyampaikan materi secara lisan dengan bantuan slides. Tetapi kedua-duanya sangat penting dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat sore semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, saya Anastasia Suntikaka, biasa dipanggil Santi. Nah, di sini saya memilih salah satu soft skill yang sangat penting untuk depan saya, yaitu kecerdasan emosional. Mengapa saya memilih kecerdasan emosional? Karena saya orang cenderung cepat emosi, maka saya perlu banyak belajar dan juga berlatih untuk mengontrol emosi saya dimanapun saya berada. Menurut teman-teman, mengapa kita perlu belajar kecerdasan emosional? Ada yang bisa jawab? Supaya bisa mengendalikan emosi saat menghadapi orang. Ya, betul sekali yang dibilang teman kita. Dengan kita belajar kecerdasan emosional dan terus kita melatih kecerdasan emosional kita, maka kita akan terbiasa untuk mengontrol emosi kita dimanapun kita berada, baik kita berada di tempat kerja, keluarga, maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengontrol emosi diri kita sendiri dan juga emosi orang lain. Yang mana kalau misalnya teman kita lagi sedih, otomatis yang kita lakukan adalah menghibur atau memberi semangat. Jangan malah kita menambah beban kepada teman kita. Contoh cara mengontrol emosi diri kita. Nah, kalau misalnya kita dimarah oleh orang, contohnya kalau kita dimarah oleh bos kita atau kakak senior kita, jadi yang kita lakukan adalah hanya mendengarkannya saja, tapi kata-katanya tidak usah kita simpan dalam hati. Dengan begitu maka kita tidak akan emosi. Merancang presentasi yang baik dan efektif. Teman-teman, di masa seperti ini, bahkan di kuliah kita selalu dituntut untuk membuat PPT sebanyak mungkin. Hampir semua matkul meminta kita untuk membuat PPT, presentasi kelompok, atau bahkan individu. Dan akhirnya kita jadi mentok, ide kreatif lagi apa ya, atau PPT yang gimana lagi ya, dan bagaimana ya merancang presentasi yang lebih baik lagi kalau terus itu saja. Bahkan melalui presentasi juga kita perlu belajar teman-teman. Bukan hanya tentang PPT yang bagus, tapi bagaimana cara membawakan presentasi yang baik. Kali ini aku mau kasih beberapa tips buat kalian teman-teman tentang bagaimana cara membuat PPT yang baik. PPT yang baik itu bisa dibuat jika presentasi tersebut bisa melibatkan atau memasukkan visualisasi yang baik. Lalu sangat diperlukan juga untuk memberikan informasi secara poin-poinnya saja, tidak menyeluruh. Kurangi adanya PPT atau slide yang penuh dengan teks atau kata-kata yang terlalu banyak. Mengapa demikian teman-teman? Orang atau audiens jarang banget mau baca terlalu banyak dan bahkan fokusnya jadi hilang, bukannya mendengarkan kita tapi malah membaca slide kita yang terlalu banyak. Next, lalu bagaimana dengan merancangkan presentasi teman-teman? Kalian harus bisa menyiapkan pemantik yang bisa menjaga fokus audiens pada saat kita melakukan presentasi. Caranya yang pertama pasti kita harus memahami audiens kita, memahami kebutuhan mereka dan juga harus memahami materi kita. Yang pasti kita perlu untuk menguasai materi tersebut agar kita bisa membawakannya dengan baik dan kita bisa mempengaruhi audiens melalui presentasi kita. Jangan lupa siapkan beberapa pemantik bagi para audiens supaya mereka bisa terpancing dan juga mereka bisa bersama dengan kita pada saat presentasi. Tadi nafasnya berat banget kayaknya ya. Akhirnya kita punya tugas video selesai juga. Lega sih ya, Lumayan ya, lega. Ya ampun. Tapi teman-teman, aku dari tadi bingung banget. Kalian ada kesulitan nggak menerapkan tadi yang udah kita buat soft skill, mendengarkan lebih baik, mendengarkan dengan baik, pujian yang efektif, menjadi pribadi yang baik, mengkritik tanpa banyak banget ya. Tadi sebenarnya itu jadi pelajaran buat kita. Tapi kalian udah ada belum menerapkan? Saya sudah coba untuk menerapkan kayak mendengarkan dengan baik begitu. Tapi
kadang lawan bicara saya yang tidak menerapkan itu, entah mungkin tidak tahu atau bagaimana, tapi ya balik lagi tidak bisa Kita tidak bisa mengontrol orang lain, iya benar. Kita sudah berusaha menerapkan tapi lawan bicaranya kita atau orang lain itu kayak Kalau aku sih ke penampilan sih ya. Nah, biasanya dulu kan aku kayak aduh ke kampung nggak peduli deh outfitnya, tapi ternyata aku belajar ini, ternyata itu penting sekali. pantas, ini keren. Ya, itu dah. Dan tadi kakak sempet ngemaparin materi yang pas sama etika berpenampilan. Iya. Wah, itu jadi kakak bawa itu memang itu perubahan ya, ada perubahan. Biasanya dulu kan udahlah pakai aja ya baju segini gini aja nggak peduli deh Intinya penampilan. tertutup. Ternyata ada profesional. Iya. Keren banget. Keren. Kalau kau Santi? Apa? Kontrol emosi sih. Itu lebih parah. Ini belajar banyak dia ya. Harus. Karena tukang emosi dia. Oh ya, kita ngedenger ceritanya ya. Itu tuh yang kita presentasi bahasa Indonesia sampai terbawa emosi sumpah. Kalian motor ke tapi- emosi. Tapi akhirnya jadi juga sih lancar semua yang kita presentasi bahasa Indonesia kita. Iya, saya lihat itu presentasi bagus. Tapi di belakangnya dia, kau tidak tahu. Kita ini bacet. Iya. Akhirnya dia juga bilang jangan kau marah sampai setelahnya semua sumpah tuh. Itu berarti dapat dari keterampilan sosial. Iya. Belajar dari situ. Wah, Iya keren sih. banget. Berarti berpengaruh nggak sih teman-teman keterampilan kita kalau aku dengar? Tapi mungkin kekurangan kita adalah kadang kita nggak bisa mengontrol orang lain. Iya, benar sih. Kita berharap orang lain untuk bisa berubah seperti kita nggak bisa. Kita Iya. harus memaksakan mereka. Itu sebenarnya jadi kunci kesulitan kita menerapkan Iya, betul. keterampilan soft skill. Aku juga sama kayak kalian teman-teman. Dan yang kalian bilang tuh hampir semua aku alami. Tapi lewat pelajaran soft skill ini aku banyak berubah aku iya. banyak mempelajari emosional, gimana cara mengontrol emosional, menjadi pendengar yang baik, aktif listening, mau Iya. menghargai orang lain. Itu kan sebuah perubahan gak sih? Iya. Dari sini kita belajar teman-teman. Dan menurut aku ya kita bisa bikin video ini pun untuk bisa senatural itu, bisa menyampaikan ke teman-teman kita yang lagi nonton bahwa sepenting itu loh keterampilan soft skill untuk masa depan kita. Iya. Kayak yang tadi kita dibilang di awal tadi kan, di awal video. Ya. Pokoknya semenjak kuliah di sini dan semenjak dapat dulu kan BK biasanya, tapi semenjak masuk kuliah di kampus kayak ada soft skill, apa sih itu soft skill, sempat bingung kan, ternyata kayak wow, dari pelajaran itu terus dosennya juga bagus cara Ya, ngajarnya, baik, jadi ya. saya lebih kayak mengerti ternyata soft skill ini ya, itu pokoknya banyak banget perubahan yang saya dapatkan dari Betul, Keren. keterampilan banyak hal-hal ternyata hal yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi semakin dikupas di soft skill ini jadi kita tahu bagaimana Iya. cara bertindak. Apalagi kita pekerja, dibutuhkan keterampilan soft skill, bukan Iya. cuma kemampuan berpikir aja, tapi attitude soft skill kita juga harus. Iya. Keren banget sih guys. Makanya teman-teman semua yang nonton hari ini, kita juga mau encourage teman-teman semuanya untuk bisa menerapkan keterampilan soft skill ini teman-teman. Ini benar-benar sepenting itu karena ini bukan berpengaruh untuk saat ini, tapi berpengaruh untuk masa depan kita. Baik, sekian video dari kami terkait dengan pemaparan keterampilan soft skill. Kami tunggu aksi live dari kalian semuanya. Saya Gaby, saya Ance, saya Endang. Saya Santi, sampai jumpa. Dadah.